Oke, di video kali ini saya akan coba sedikit sharing tentang perbedaan popor predator atau bocap predator dengan bocap kayu ya. Yang saya akan jelaskan di sini mengenai popornya. Nah, di depan saya ini sudah ada 2 unit ya. Ini predator yang biasa untuk saya pakai, dan yang ini yang kedua ini bocap popor kayu tabung sama 500 cc juga. Ini kebetulan baru saya buka. Nah, untuk unit sendiri, popor itu menjadi hal yang sangat penting ya, karena di samping kenyamanan juga gaya dan status orang tersebut ya. Nah, kadang-kadang kalau kita punya satu unit, terus popornya itu bagus, entah itu model Predator, terus popornya atau CNC, atau merek bermerek, atau kayu pakai kayu lapis, atau kayu-kayu yang sono keling kalau di Indonesia yang jadi primadona, tentu menjadi nilai plus ya dari satu unit, dari satu senapan. Jadi bisa menaikkan status seseorang lah, seperti itu ya. Jadi wah, hebat nih popornya, kayu lapis pasti mahal, pasti seperti itu kan. Nah, itu untuk kisi-kisinya lah gitu ya. Kadang tidak hal tersebut tidak terlalu penting, yang penting akurasi. Makanya di sini saya next langsung ke pembahasan utamanya saja mengenai popor ya. Oke, kita mulai dari depan dulu. Untuk predator, dia popor bagian depan itu biasanya sudah terdapat rel Picatinny ya. Nah ini ya, rel ukuran 22, biasa disebut rel Picatinny. Nah, ini fungsinya untuk dudukan atau tempat memasang aksesoris seperti bipod, terus laser, center seperti itu. Jadi kita bisa taruh di sini ya, sudah disediakan rel adapternya. Nah, dan itu menjadi hal plus bagi unit-unit dengan popor predator. Nah, untuk popor kayu, nah di bagian depannya ini biasanya belum terdapat rel Picatinny ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli unit dengan popor kayu, tentu ketika akan menambah aksesoris berupa bipod, laser, ataupun center, itu harus dibelikan lagi ya rel Picatinny-nya. Oke, next kita ke belakangnya. Nah, di sini di bocap predator ini sudah disediakan hand grip ya, hand grip atau grip untuk tangan bagian depan. Nah, seperti ini. Ini berbahan plastik ya. Nah, ini fungsinya untuk memantapkan pegangan depan ya. Untuk kenyamanannya sendiri, saya sendiri kurang nyaman ya. Karena di sini ada lekukan seperti ini. Nah, ini ya. Ini di tangan terasa mengganjal seperti itu. Terus bahannya juga dari plastik. Ini untuk saya pribadi kurang nyaman. Nah, untuk popor kayu, dia popor kayu polos seperti ini ya, karena ya mengikuti kayunya lah. Untuk kenyamanan saya lebih suka popor kayu yang bagian sini ya, karena lakukan tangan manusia kan seperti ini kan, nah cekung gitu. Jadi ini di kulit, di genggaman itu enak banget, nyaman banget lah. Itu untuk popor kayu ya. Next kita ke belakang. Ke belakangnya lagi di sini ada hand grip. Nah, untuk popor predator, hand grip ini biasanya terbuat dari campuran plastik dan rubber ya, dilapisi rubber. Dan di sini ada aksen lekukan-lekukan seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, lekukan-lekukan seperti ini. Ini fungsinya untuk dudukan atau meletakkan jari. Nah, seperti itu. Nah, ini nyaman banget ya. Ada lekukan seperti ini karena jari kita itu masuk ke sini, ngeduduk enak banget. Nah, ditambah di sini ada motif-motif kulit jeruk ya. Jadi menambah daya rekat tangan kita waktu memegang senapan. Cuma kekurangannya dia berbahan plastik seperti itu. Dan di dalamnya ini ada, untuk pemasangannya dia ada baut L di dalam. Nah, itu kalau kita terlalu kencang mengencangkan
baut L-nya biasanya dia jebol ya. Awas, hati-hati makanya untuk teman-teman. Terus kekurangannya lagi untuk hand grip predator ini biasanya dia terlalu dekat ke trigger. Jadi pas waktu kita menggenggam, nah si trigger itu jatuhnya ada di tengah-tengah jari telunjuk, di sini adanya. Nah di sini adanya nih si trigger. Itu tidak nyaman menurut saya, kurang nyaman lah. Seperti itu ya. Nah untuk untuk popor kayu biasanya untuk apa, jarak dari genggaman ke trigger itu pas biasanya. Nah, seperti itu. Untuk ukuran jari saya pas lah. Jadi jatuhnya trigger itu pas adanya di sini. Di tengah-tengah yang mau ke ujung jari telunjuk. Nah, di sini adanya si trigger. Ini enak banget. Ya. Nah, untuk popor kayu di sini yang saya review ya. Ini ada lekukan untuk jari. Ini enak banget ya. Tentu ada yang polosan, ada yang seperti itu. Ditambah ada aksen-aksen cekring seperti ini. Nah, di samping dia memantapkan saat kita memegang, karena di sini di telapak tangan apa ya, klop lah seperti itu. Terus dia juga menambah kesan bagus lah seperti itu, mewah ya. Kalau ada cekringan seperti ini. Sebentar. Nah ini ya. Cuma kekurangannya popor kayu biasanya patah dari sini. Patah dari sini ya. Karena kan untuk serat kayu itu biasanya vertikal. Dari depan ke belakang seperti ini. Nah, untuk grip dia horizontal ke sini, apalagi unit-unit BR. Kalau unit-unit hunting seperti ini memang agak miring ke sini ya. Tapi kalau unit BR biasanya dia tegak ke bawah, horizontal ke bawah. Nah, itu melawan ini ya, apa? Melawan serat kayu. Nah, itu biasanya kalau si popor itu jatuh di sini rawan patah sebelah sini. Nah, itu ya. Kekurangannya popor kayu. Next kita ke belakang. Nah, untuk bocah predator, ini popornya model predator. Biasanya di sini ada setelan. Nah, di sini ya. Ada setelan popor belakangnya itu bisa maju mundur. Nah, ini berfungsi sekali untuk teman-teman biasanya yang tinggi badannya berbeda. Karena biasanya orang yang badannya tinggi itu lengannya panjang. Lengannya panjang, jadi mengatur tingkat kenyamanan antara karet popor yang menempel ke bahu yang ini ya, dengan kita pas waktu memegang hand grip itu, nah kita bisa apa, kita bisa akali dari setelan ini ya, apakah nyamannya segini, apakah kurang mundur. Jadi kita tinggal mundurkan saja seperti ini dengan menekan ini ya, dengan menekan tuas yang ini. Sebentar. Nah ini tuasnya ya, jadi kita bisa tekan. Kalau kurang mundur kita mundurkan. Nah kita kunci. Kalau terlalu mundur, kita kurang maju, kita tinggal majukan seperti ini. Nah sudah ya, seperti itu. Tapi kekurangannya untuk predator biasanya adanya di as ini. Nah di adapter sambungan as predatornya ini, karena ini sistem derat. Nah ini ya, dari apa, adapter as popor ke chamber. Nah ini karena sistem derat, biasanya kalau bedil atau kalau senapan ini terhentak atau ke kanan ke kiri atau jatuh, biasanya derat di sini selek terus nanti dia oblak. Nah keluhannya biasanya teman-teman yang punya unit predator pasti oblak di sini. Kalau nggak di sini atau di sini, nah di bagian ini ya, ini sedikit biasanya kalau kehentak, ini biasanya goyang, oblak. Jadi untuk teman-teman yang punya unit predator atau teman-teman yang mau beli unit predator, tentu itu akan menjadi pertimbangan yang lumayan dipertimbangkan lah ya. Nah untuk popor kayu yang ada di saya ini, kebetulan ini ada setelan pipinya ya. Nah ini menjadi nilai plus dari popor kayu ini. Dia bisa naik turun. Fungsinya untuk mensetel pipi kita supaya pas
pas waktu pipi kita bersandar di sini, posisi mata itu nanti lurus, bisa meluruskan lensa teleskop yang bagian belakang ya. Jadi kalau pipi kita pas bersandar di sini kurang tinggi, nah kita tinggal kendorkan baut yang ini, setelan pipi, kita naikkan supaya pas, nanti kita kencangkan. Kalau kurang turun, kita tinggal turunkan seperti itu ya. Kalau bocah predator dia tidak ada. Tapi ada popor predator pun yang grip bagian belakangnya ada setelannya. Itu harganya lebih mahal lagi ya. Berarti keluar dana lagi. Untuk kekurangan dan kelebihannya, untuk bocah predator sendiri, untuk model predator biasanya pertama lebih mahal. Apalagi yang CNC-nya ya, yang full CNC itu lebih mahal. Tapi kekurangannya, biasanya bocah-bocah dengan predator itu untuk unitnya berat ya. Jadi kadang teman-teman breeder itu ada yang nyaman, justru nyaman punya unit itu yang berat, yang bebannya berat. Jadi pas waktu kita membidik itu ada yang bilang lebih nyaman yang berat. Waalaikumsalam. Justru ada yang lebih nyaman yang ringan, karena kelebihannya popor kayu itu dia lebih ringan ya, seperti itu. Dan untuk kelebihan popor predator, dia karena berbahan dural, biasanya dural terus ditambah plastik seperti ini. Nah ini tidak mudah lapuk, tidak mudah kena karat, rayap ya, tidak mudah kena rayap. Berbeda dengan popor kayu. Tentu kelemahannya popor kayu itu pertama ya dia rawan lapuk dan rawan rayap ya. Jadi untuk teman-teman breeder yang mau beli unit dengan popor kayu, saya sarankan beli juga atasnya ya. Jadi supaya popor unitnya itu lebih terjaga seperti dari rayap, dari lapuk. Apalagi ya, tentu dari harga lebih mahal predator lah. Tapi jangan salah, untuk popor kayu pun kadang ada yang lebih mahal, apalagi kayu-kayu yang menjadi primadona lah di Indonesia, seperti kayu sungkai termasuk ya, kayu sungkai, apalagi kayu sono keling. Kayu sono keling itu mahal banget, apalagi kayu lapis. Nah, itu kayu lapis yang impor, apalagi itu mahal banget ya. Apalagi ya, sepertinya sudah. Nah, untuk teman-teman breeder yang ingin membeli unit, itu pertimbangan yang saya uraikan barusan jadi pertimbangan nanti ya, apakah minat yang model predator, apakah yang model kayu seperti itu. Jadi kembali ke teman-teman masing-masing ya. Dan untuk teman-teman yang punya saran atau masukan tentang pembahasan saya tadi, boleh komen di bawah ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin membeli unit, pertimbangannya antara predator dan kayu, nanti bisa melihat video saya sekaligus bisa melihat komentar-komentar teman-teman ya. Jadi mungkin banyak pertimbangan yang belum saya sebutkan, jadi nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain di komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.